27 tahun berlalu, namun ingatan itu masih teringat dengan jelas. Gimana tidak, selain mengalami kejadian-kejadian yang terjadi di luar batas nalar, juga tentang Tita almarhum Mbah Marijan. Jadi Mbah Marijan itu, jadi kayak yang gue inget nih, rasa-rasane gitu, kira-kira gitu ya. Jadi dari gaya mimiknya beliau, gue masih inget banget. Rasa-rasanya kok saya nggak percaya kalau mas-mas ini melebihi kendit. Jadi saya izinkan dan tanggung jawab saya hanya sampai kendit. Nek sampean, nek mas-mas ini melanggar, aku ndak tanggung jawab. Dan tidak hanya itu saja. Yang tadi gue ngadep ke sini, ganti gue ngadep ke sono jadinya, gue ngeliat ke atas. Itu begitu gue rokok udah mau habis lah ya. Itu dari atas tuh, kayak tadi lagi merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh banyak, but. Yang tadinya kenceng-kenceng lama-lama pelan. Baru nih, begitu jalannya pelan. Nah. Selamat malam Om Arya Sena. Selamat malam. Aduh sampai bunyi begitu Om. Masya saya udah capek banget kayaknya nih ya. Om, mohon maaf nih Om sebelumnya nih Om. Saya pengen dengar cerita yang di tahun 97 yang dimana pada saat itu sempet udah di syuting juga sama BP ya. Yang berjudul itu Melanggar Titah Sang Kuncen. Karena ini menarik banget sih nih Om untuk diceritakan sekarang ini ya. Karena di zaman dulu itu masih belum komplit nih Om pelaku-pelakunya. Nah sekarang ini udah komplit nih semuanya nih, udah disatuin semua dan dijadikan suatu novel juga nih. Iya. Dan ini mungkin lebih menarik lagi Om untuk kita bahas pada malam ini. Siap. Wah teman-teman semua nggak usah di-spill kisi-kisinya, langsung aja nih simak video ini sampai habis. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor dan pengen menjadi narasumber seperti Om Arya pada malam kali ini, kalian bisa langsung DM di Instagram kita di besok pagi, dan teman-teman bisa juga nih langsung di chat aja di nomor WhatsApp kita yang ada di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Ya ini kan pernah gue ceritakan ya beberapa tahun lalu. Tetapi pada waktu itu gue belum berjumpa nih sama rekan gue si Arif Aldiar alias Babe, terus Darmawan alias Geboy, dan Zulfikar Anang Rifani alias Anang. Jadi waktu itu masih point of view gue. Tetapi setelah gue berjumpa dengan ketiga orang rekan-rekan gue ini, ternyata ada penambahan lah ya dari ingatan gue, dari versi mereka masing-masing. Karena kan kita punya ingatan berbeda, tetapi karena kita ada dalam satu pendakian yang sama, maka insya Allah cerita yang ini jauh lebih lengkap dan sangat mendekati reality ya. Saat dimana kita saat itu pada tahun 1997 melakukan pendakian ke Gunung Merapi dengan bumbu-bumbu peristiwa yang cukup unik lah ya. Dan udah pernah itu. Yang lainnya hampir sama lah, hanya ada beberapa poin-poin khusus dari tambahan dari teman gue lah ya gitu, dari 3 orang pelaku. Jadi insya Allah ini bisa 70% lah mendekati situasi yang sesungguhnya gitu. Jadi seperti biasa lah ya, kita dulu tahun 97, waktu itu usia gue masih 20 tahun ya. Wow. 97 itu gue baru semester 3 kuliah. Lagi keren-kerennya. Lagi gagah-gagahnya Om ya. Lagi konyol-konyolnya. Ya. Intinya saat itu gue punya geng pendakian ya yang tetap ya, yaitu Geboy, Anang, sama si Babe. Juga beberapa nama-nama lain yang sering gue sebutkan ya. Cuman pada kasus ini saat itu ya bulannya gue agak lupa ya, tapi tahunnya alhamdulillah inget ya. Jadi
kalau nggak salah tuh kita habis dengar berita ini di acara, dulu kan baru ada TVRI tuh ya, berita dunia yang jam 9 sama berita yang jam 7, berita nasional. Kita dengar berita bahwa Merapi waktu itu meletus dengan kekuatan skala kecil lah ya. Sebulan atau 2 bulan sebelum kita mendaki nih gitu ya, atau 3 bulan lah ya. Nah, biasa kita ngobrol-ngobrol. Di sini yang gue inget ya, menurut kesepakatan gue, Geboy, bahkan gue, Anang, bahkan Geboy sendiri, memang dia yang nyeletuk gitu kan. Nih, Merapi kemarin baru meletus. Kalau kita naik ke sana, pasti seru nih. Setuju nggak kalian? Nah itu akhirnya kapan ada yang ngomong kayak gitu ya? Kapan? Ayo berangkat. Nah intinya tuh, ya udah besok berangkat. Nah gitu. Langsung Om? Ya mungkin jeda sehari atau 2 hari lah ya. Pokoknya berangkat tuh besok berangkat. Nah, intinya setelah kita siap-siap tuh berangkat dari rumah gua. Pada kumpul di rumah gua lah ya. Di rumah gua tuh kita biasalah cek and recheck perlengkapan lagi ya. Setelah dirasa semua udah standar ya SOP kita pada saat itu ya, di zaman itu ya. Kita mulai bergerak lah tuh biasa dari rumah gua ke stasiun UP, dari UP kita ke stasiun Cikini, dari Cikini kita naik P17 Manggarai Senen, kita turun di depan stasiun tuh jalan kaki. Saat itu berangkat agak siang ya, karena kereta yang ke Jogja itu dia sebelum kereta yang ke Semarang. Kalau nggak salah nama keretanya Progo ya, lupa Progo gitu ya, kurang tau lah, pokoknya yang gue inget nama keretanya Progo. Kita naik kereta itu tuh dari stasiun Senen. Ya berangkat lepas maghrib sampai Jogja ya sekitar jam 7. Kita turun di Lempuyangan waktu itu. Di Lempuyangan ini kita jalan kaki tuh ke Malioboro. Ya nanti setelah kita sampai Malioboro kita jalan lagi tuh ke ujung ya, ke dekat kantor pos. Nanti kita di sini nyetop mobil yang arah ke Parangtritis. Kita akan turun nanti di depan kampus stiker kerjasama. Ya nanti dari depan stiker itu ada gang ke arah Kerapiak Wetan. Nah itu tempat abangnya Anang, dan Anang ngekos di situ, di dekat Kandang Manjangan namanya. Anang sama si Ali ini abangnya Anang, ngekos di dekat Kandang Manjangan itu, 100 meter dari makam tua lah kurang lebihnya. Setelah sampai sana kita istirahat dulu lah. Karena kita berangkat dari Jakarta ini tanpa literasi, jadi di tempatnya Anang ini, di kosannya si Anang sama abangnya si Ali, hal pertama yang kita lakukan selain istirahat, kita gali literasi dong. Ya nanya-nanya, kira-kira status Merapi gimana? Dibuka apa enggak? Terus kalau dari Jogja ini kita naik dari mana gitu kan? Nah kebetulan si Ali ini abangnya Anang, dia udah pernah naik Merapi di tahun sebelumnya, entah tahun 96, entah tahun 95. Hasilnya dia literasi, kita harus naik nanti dari Kinaharjo, dan di Kinaharjo itu nanti kita harus izin sama Kuncen Merapi, yaitu Mbah Marijan. Ya pada saat itu beliau terkenal, tapi tidak seperti sekarang. Hampir orang seluruh dunia lah kenal sama Mbah Marijan. Kalau dulu ya hanya orang sekitaran Jogja dan Merapi aja yang kenal beliau. Ya belum begitu terkenal lah pada tahun itu ya. Dapat literasi ya, si Ali juga nanya-nanya lagi tuh abangnya si Anang, kemungkinan besar dibuka apa enggak? Karena memang waktu itu baru meletus ya, sebulan 2 bulan lah ya. Sejak kita dengar berita itu letusan itu udah terjadi sejak sebulan atau 2 bulan lalu gitu. Jadi kira-kira kemungkinan besar dibuka apa enggak nih? Cuman waktu itu kata abangnya si Anang, kalau Merapi itu tergantung Mbah Marijan kalau lewat Kinaharjo, diizinin apa enggak diizininya. Jadi ya udah mendingan lu kesono aja. Nah, tapi kayaknya buka sih selama memungkinkan. Soalnya kan segala perizinan itu adanya di tangan beliau gitu. Yang paling penting kita pinter-pinter aja lah ngerayu Mbah Marijan gitu. Ya udah, ya itu hari kita istirahat sampai 1 malam. Besok paginya kita udahlah, karena udah merasa cukup literasi, mulailah kita bergerak dari Kerapiak Wetan nih, kosannya Anang. Kita jalan kaki nih ke arah Tugu Kandang Menjangan. Terus dari Tugu Kandang Menjangan ini gue lupa nih jalannya kemana aja. Intinya kita akan cari bis yang jurusan Kaliurang. Nanti kita akan turun di salah satu lokasi yang udah dipesankan oleh si Ali. Bilang aja sama keneknya atau kondekturnya itu, nanti mereka tahu lah ya. Nah, singkat kata kita dapat bis 3/4 tuh yang arah Kaliurang.
Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit kita sampai ke pertigaan yang dimaksud. Kita turun di situ, datang ya, langsung ditarik sama calonnya lah ya. Terus kita masuk ke mobil lah. Di mobil ini kita nggak banyak nanya. Ingat gue jalan, gue ingat tuh desanya tuh masih asri banget pada waktu itu. Bang jalan tuh, wah indah, bagus lah, bambunya lebat. Nah, kira-kira setengah jam sampai nih kita. Ada kayak parkiran gede gitu, parkirannya luas banget, kosong, cuman kayak parkiran dong, nggak ada bangunan. Lagi bingung-bingung kayak gitu, dari jauh kita ngeliat nih ada orang mengarah ke kita lah. Karena kita pada bawa keril, dia nyamperin kali. Begitu deket dia ngomong tuh pakai bahasa Jawa. Kira-kira bahasa Indonesianya seperti ini. Sapurane mas, jenengan-jenengan iki pada mau mendaki ke Merapi ya? Jadi kita waktu itu nyautin, iya mas, kita mau naik Merapi. Ya, karena yakin dia pasti nanya kayak gitu. Karena melihat kita nih sepertinya tidak bisa berbahasa Jawa dan kita bukan orang Jawa, akhirnya si mas ini ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau mas-mas mau naik Merapi, mas ini harus izin dulu sama Mbah Marijan. Gitu. Wah, kita seneng banget, bro. Lah kan kita kagak ngerti rumahnya Mbah Marijan, orang perdana semua. Wah, ini kan arahnya kemana ya, seneng. Oh ya udah mas, terima kasih kalau gitu. Ya udah, saya antar. Kebetulan saya warga sini, gitu. Saya tahu rumahnya beliau. Waktu itu udah sekitar jam 5 bro, jam 5 sore. Ketika kita sampai pada saat itu Mbah Marijan belum pulang dari ladang. Jadi kita disuruh nunggu aja tuh di ruang tamunya beliau sampai maghrib. Nah ketika maghrib beliau sempat nemuin, ngobrol sebentar, perkenalan lah. Ya kita kenalan waktu itu ya. Saya Anto, waktu itu gue nyebutin diri gue Anto gitu kan. Ini Mas Anto, jadi double Anto kalau kata si Anang itu kan. Saya Arif, Babe itu kan namanya Arif. Saya Mawan, panggilannya kan Geboy gitu. Kita ngobrol sama beliau. Ya intinya pada saat itu beliau berbicara dengan bahasa Kromo. Karena beliau tidak mau berbicara dengan bahasa Jawa kasar. Beliau hanya mau berbicara dengan bahasa Kromo. Beliau menyampaikan dengan bahasa Kromo, kita ngaku tuh nggak ngerti. Nah baru nih di translator sama Mas Anto. Intinya begini ya, pembicaraan itu adalah Mbah Marijan ini tidak mengizinkan kita untuk mencapai ke puncak selatan Merapi. Karena apa? Karena kita semua ini baru pertama kali. Sedangkan nanti lepas dari Kendit, ya Kendit itu batas vegetasi dengan bebatuan. Itu jalurnya sudah tidak jelas dan banyak sekali tempat di mana mengeluarkan asap belerang atau asap kawah itu. Daerahnya sangat berbahaya. Jadi Mbah Marijan itu, jadi kayak yang gue inget nih, rasa-rasane gitu, kira-kira gitu ya. Jadi dari gaya mimiknya beliau gue masih inget banget. Rasa-rasanya kok saya nggak percaya kalau mas-mas ini melebihi Kendit. Jadi saya izinkan dan tanggung jawab saya hanya sampai Kendit. Nek sampean, nek mas-mas ini melanggar, aku nggak tanggung jawab. Taruh kata bahasa Mbah Marijan seperti itu. Oke. Ya, Mas Anto mengartikan kayak gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol lah ya. Sempat juga beliau waktu itu menyampaikan bahwa sebelum letusan itu ada 2 orang pendaki yang mencoba melintasi utara ke selatan. Itu nggak bisa kata Mbah Marijan. Jadi jalur utara ke selatan itu tidak tembus karena terputus oleh areal kawah Merapi. Juga dinding Gegerboyo. Akan sangat sulit sekali bagi seorang pendaki untuk bisa melintasi kedua areal tersebut. Ya, mungkin ada yang bisa, tapi kalau saya rasa-rasanya kok nggak bisa gitu. Jadi mas-mas ini semua jangan pernah berpikir bisa nih naik selatan turun ke utara, artinya naik dari Kinarejo turunnya lewat Selo, itu nggak bisa karena keputus sama itu ya kawah Merapi yang sangat aktif ya menurut penuturan Mbah Marijan pada saat itu. Karena sebulan atau 2 bulan sebelumnya tuh ada 2 orang pendaki yang mencoba begitu, tapi sampai detik ini, sampai kita datang itu nggak ada kabar, entah hilang, entah mereka berhasil melintas atau mereka pulang kembali dengan selamat. Tapi Mbah Marijan nggak dapat laporan karena keduanya tidak lapor pas turun, tidak memberitahu. Iya. Nah, jadi Mbah Marijan nggak tahu tuh apakah mereka selamat, hilang atau gimana gitu. Karena izin naik, bilangnya mau lintas, dipesen untuk tidak lintas. Setelah itu nggak ada kabar. Nah, Mbah Marijan juga nggak mau terlalu pusing.
dia nggak apa istilahnya nggak lapor gitu kan, dan nggak ada juga pihak keluarga yang datang untuk mencari gitu, jadi dianggapnya udah mungkin udah pulang kali gitu. Intinya cerita itu penekanan jangan coba-coba ngelintas utara selatan karena itu nggak bisa, sekalinya pun bisa taruhannya nyawa, karena kita harus melewati areal-areal yang sangat berbahaya dan tidak mungkin, banyak sekali guguran-guguran dari semburan lava panas. Jadi nggak mungkin lah ya, di puncak selatan itulah titik tertinggi dan kita harus turun lagi ke Kinarejo. Nggak mungkin kita bisa ke Selo. Tinggal bisa lintas ya? Nggak bisa lintas. Itu diwanti-wanti banget. Ya waktu itu kita engge aja, engge belum ada kepikiran buat melanggar, belum. Masih iya aja pada saat itu ya. Intinya selesailah, kita disuruh tuh istirahat. Alhamdulillah ya kita pernah ngerasain tuh nginep di rumahnya Mbah Marijan. Ada fotonya ya. Jadi ini bukan cuma sekedar ngaku-ngaku. Itu dokumentasinya tersisa sekitar 10. Sebenarnya kalau berikut pemandangan banyak cuman itu gua ngambil-ambilin. Ada masih Babeh disimpan sama si Arif. Yang gua ambil yang cuma ada kitanya doang. Ada sekitar 10 biji itu. Boleh lu pinta sama gua ntar. Oke, ya, siap. dokumentasinya ya. Dah lampu mati tuh. Ya gua lupa waktu itu entah udah pakai listrik atau pakai petromak, lampunya gue lupa. Pokoknya setelah selesai ngobrol Mas Anto balik, Mbak Marijan istirahat, lampu gelap, tinggal lampu sentir aja di tempat kita mau tidur tuh. Ada satu balai-balai panjang pakai tikar, kita istirahat di situ. Awalnya biasa aja bro, tapi pas makin malam ini kok rumah hawanya beda banget bro. Ya ini rumah Mbak Marijan tuh boys kayaknya serem banget kali ya. Kita tuh pada susah tidur itu, kayaknya serem banget rumahnya. Apa karena memang kan di saat semuanya udah sepi kita udah mulai kasak-kusuk tuh. Udah besok. Aki-aki tau apaan udah besok. Ya udah mulai bisik-bisik kayak gitu lah gitu. Udah mulai ada pembangkangan lah ya. Nggak bakal ngerti dia gitu. Aki-aki nggak bakal ngerti. Udah bisik-bisik. Apa karena kita udah punya niat itu, yang tadinya hawanya tuh normal-normal aja, itu berubah jadi nggak enak banget bro. Asli susah banget tidur, kayak ada yang merhatiin kita entah apalah. Pokoknya intinya gini, lu pasti pernah ada di satu tempat itu nggak ada apa-apa, kosong, tapi kita ngerasa kayak banyak yang merhatiin. Mungkin ada yang pernah ngalamin kayak gitu ya. Iya kira-kira kondisi kita pada saat itu seperti itu. Itu sampai kita berapa kali foto buat ngilangin itu rasa iseng ya, buat mengabadikan momen juga. Cuman sayangnya kok waktu itu nggak kepikiran buat foto sama Mbah Marijan. Nyesel juga ya. Itu susah bayar kita tidurnya. Sampai badal subuh datang lah ya, kita bangun ikut sholat tuh sama Mbak Marijan. Selesai sholat ke ruang tengah itu udah ada tuh teh manis. 4 gelas ya nggak, singkong rebus udah ada lagi. Udah. Pagi itu nggak langsung diajak ngobrol sama Mbak Marijan, enggak, karena kan Mas Anto belum datang. Istilahnya walaupun udah ada hidangan, kita keluar dulu tuh ya, nongkrong di inilah depan rumahnya beliau tuh. Soalnya kan gue inget dia pertigaan tuh, jalan ke sana yang pohon-pohon bambu, terus jalan turun sama jalan ke atas. Nah kita nongkrong di depan pertigaannya sampai ngudut sampai matahari terang. Mungkin kira-kira 6:30 Mas Anto baru datang. Mas Anto datang, rupanya kita mau dinasehatin lagi nih, mau diwanti-wanti. Kayaknya nih Mbak Marijan udah tahu nih kita bakalan balelo lah gitu ya. Jadi sampai diwanti-wanti kayak gitu ya. Sekitar jam 7-an kurang lebih kita masuk. Minum biasa tuh teh manis kan udah dingin, tapi kita sikat aja sama singkong sambil ngemil, sambil makan hidangan. Lagi-lagi diwanti-wanti jangan ngelanggar ya Mas. Sempet digituin Om? Iya pagi itu pokoknya kalau sampean melanggar, aku ya nggak tanggung jawab dalam bentuk apapun loh Mbak Marijan tuh. Lah ini gue bisa ngomong gini karena kita udah berempat kumpul. Kemarin versi masing-masing sama lah gitu ya, point of view-nya. Jadi pagi itu kembali lagi omongan yang semalam itu dikasih tahu, dibahas lagi, kita nggak bisa lintas, jangan lewatin Kendit. Pokoknya kalau melanggar saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Itu kembali ditegaskan sampai sekitar jam 8 barulah Mbak Marijan pamit ke ladang, Mas Anto pulang dan kita dipersilakan untuk mendaki. Ya udah. Lagi-lagi saat itu enggak Mbah, ya kami cuma sampai Kendit Mbah gitu. Enggak, kita enggak akan lebih dari Kendit gitu. Ya saat itu pagi-pagi setelah beliau udah pergi ke ladang, kita udah packing terus sampai depan rumah beliau langsung sikat, kita orientasi medan di atas. Itu masih depan rumahnya itu.
Aki ngerti apaan sih udah gitu. Kan dia nggak tahu dia kan di bawah, kita kan di atas, mana dia tahu, penting kita orientasi ntar. Geboy, Anang, Babe, anak Mapala semua bro. Ya udah ntar lihat gimana ntar lah gitu. Jadi lepas dari Mama Rijan kita ke kiri naik. Sampai ke ujung aspal itu kebun-kebun warga, ya ada tanaman palawija sedikit, terus jalan batu, makadam tuh batu yang disusun-susun. Karena selepas dari rumahnya Mbak Marijan, Kinarjo, kira-kira 40 menit ke atas, itu nanti kita akan ketemu yang namanya Labuan Satu. Labuan Satu itu sebuah pendopo kecil, tempat kerajaan Jogja melakukan sedekah bumi. Jadi jalannya agak bagus tuh, disusun-susun. Nah dari situ sampai ke Labuan Satu itu hutan-hutannya kayak nggak pernah kesentuh sama api bro, lebat hutan-hutannya. Ya sempet mikir lah gua, ini kan daerah ring 1 yang rawan terkena guguran awan panas, juga guguran lava panas. Pada saat itu gua ngeliat kok nggak ada kayak bekas pohon kebakar, pohon-pohon gede, ataupun tempat-tempat yang menandakan tempat ini pernah dilintasi oleh awan panas ataupun lava panas. Sempet bingung juga tuh anak-anak. Iya kok ini tadi di bawah papan peringatannya jelas-jelas tuh wedus gembel kecepatannya 900 kilo, panasnya 1000 derajat. Dan Merapi ini kan gunung paling centil bro. Bentar-bentar jeblok, mau skala kecil kayak mau skala gede kayak. Dia sering gitu. Kita sempet apa ada kekuatan tersembunyi apa gimana. Intinya waktu itu takjub aja lah ya. Bahwa area hutan Kinarjo itu kayak nggak kesentuh gitu. Ada fotonya, cuman ntar gue minta sama Babe deh coba ya. Itu foto-foto hutannya lebat tuh ada. Nah sepanjang perjalanan di hutan-hutan ini ya, dari rumah Mbak Marijan sampai ke Labuan Satu itu ya, gue pas mau masuk Labuan Satu itu sempet kayak orang dejavu kali ya, atau dejavu atau orang halu kali ya, bahasa ininya halu lah. Gue sempet sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu gue seperti melihat, ya bukan pakai mata kasar bro, jadi perasaan gue mengatakan kok banyak banget orang-orang berpakaian kerajaan gitu ya di sebelah kanan gue tuh. Gue sempat bengong gue lihat kok banyak banget orang-orang kayak pakaian kerajaan, kayak ada tentaranya, kayak abdi dalamnya, ada orang yang dipayunginya. Tapi itu sekian detik lah, terus ntar ada lagi sekian detik gitu, sampai gue ditegur sama Gebo, woi bengong lu, Merapi nih, kata kira-kira kayak gitu lah. Gue sampai kaget, oh iya boy, ngapain lu ya? Tahu nih boy, gue sampai Merapi kok begini banget hawanya, tapi nggak apa-apa sih, ya udah santai aja kita, terus kita lanjut dong. Ya seperti gue bilang tadi, kira-kira 40 menit kita sampai tuh ke Labuan Satu. Nah di Labuan Satu ini kita istirahat bro. Labuan Satu itu sebelum masuk Labuan Satu tuh ada batu cowak sebelah kiri jalur. Nah di sini ada tuh air ngembeng. Karena sepanjang perjalanan tadi air udah banyak kepake buat kita minum, kita isi nih air yang ada di cerukan ini. Karena kalau nggak salah malamnya atau kemarin malamnya tuh hujan memang di situ, jadi banyak banget genangan-genangan air. Tapi yang paling bagus yang di atas cerukan batu ini. Kita ambilin tuh walaupun banyak encunya. Kita ambilin, penuhin lah yang tadi kepake, terus kita masuk ke area Labuan Satu. Itu bangunan joglo bro, kecil. Tempat dimana Keraton Jogja naruh sesaji lah ya. Di sini kita istirahat. Ketika lagi istirahat, lagi-lagi gue kayak dejavu bro. Gimana sih? Sesuatu yang gue nggak pikirkan, sesuatu yang gue nggak hayalkan, sesuatu yang pokoknya pada saat itu gue nggak mikirin kayak gitu. Tiba-tiba lagi-lagi gue ngelihat kayak apa sih, banyak orang-orang kerajaan gitu, sekilas gitu. Ketika gue ngeh, gue langsung ngomong ke anak-anak tanpa sadar, lo pada ketawa TV aja di sini, ini tempat sakral nih, gue bilang kayak gitu kan. Udah lu pada doa dulu. Anak-anak yang tadinya pada ketawa-tawa langsung pada kicep tuh diem. Udah doa semua, ikutin gue, jangan pada ngebantah gitu. Udah doa tuh. Selesai doa, dumel si Babe. Ngehe lu, gara-gara lu nih, kok jadi aneh gitu kan. Padahal itu gue refleks bro, kayak orang gimana sih, spontan aja gue kayak gitu tanpa gue pikirkan. Nah sejak itulah kata Babe, kata Anang, kata Geboy, ya suasana mulai agak aneh nih dalam perasaan mereka, kayak mulai apa sih, agak mencekam atau gimana, pokoknya agak aneh lah ya. Sejak gue suruh doa di Labuan Satu ini, kita istirahat agak lama di sini, sekitar setengah jam, mulihin stamina. Kita ke kiri,
Ya jalanannya agak landai itu bro. Dia mayoritas alang-alang lah ya, sama tumbuhan-tumbuhan kecil kiri kanan ya, semacam kayak pohon lamtoro itu ada mungkin sekitar 40 menit kita landai itu. Labuan 2 itu ciri khasnya, jadi ada gapura 2 tanpa atas ya, cuman tonggak 2 gapura. Nah di belakang gapura itu ada menara, namanya Menara Rudal. Oke. Ada fotonya tuh, gua Anang berdua foto di atas rudal, terus Anang, Geboy, Babe foto di atas rudal. Dan yang gue berempat, versi gue berempat juga percis di depan di depan gapuranya. Nah, di sini sama juga sebagai tempat ataupun lokasi untuk melakukan sedekah bumi oleh orang-orang Keraton Jogja. Jadi memang cukup magis lah hawanya ya. Dan soal rudal yang ada di situ kita nggak ngerti. Apakah dulu di sininya memang pernah ada gudang senjata, ya, penimbunan atau tempat penyimpanan amunisi? Gue nggak ngerti kenapa dia itu ada patung rudal, bukan patung ya, menara rudal ditaruh situ. Kita nggak ngerti lah. Intinya pada waktu itu kita cuman mikir gitu ya, nih apa iya dulu di sini pernah ada gudang senjata atau gimana gitu ya. Yang jelas pas sampai sini baru berapa menit itu waktu di tengah-tengah kan udah mendung, begitu sampai sini hujan deras bro. Derasnya nggak kaleng-kaleng, deras banget. Dan kan ada bangunan joglonya, ya udah kita istirahat di situ. Sambil istirahat kita manfaatkan waktu buat masak. Karena apa? Air yang kepake akan keganti nih sama air hujan. Karena kan di pinggir bangunan itu tempat jatuhnya air ada gentong gede warna biru sebagai tempat penampungan air. Ya udah kita masak mie instan, masak telur, ngopi. Soalnya hujan lama tuh bro, hampir 2-3 jam lah hujan. Kita pagi-pagi jam 8 berangkat, sampai ke Labuan 2 itu kan sekitar jam 11-an ya, jam 10 atau jam 11. Itu hujannya sampai sekitar jam 1 atau jam 2 baru selesai tuh. Lama gitu di situ sampai kedinginan. Rokok sampai habis bungkus kali, orang berempat ahli hisap semua gitu. Iya. Udah, alhamdulillah selama di situ gua nggak ngerasa apa-apa tuh ya. Nggak ngerasa kayak waktu di Labuan 1 ataupun sebelum masuk Labuan 1 di mana kayak kelintas kayak ada orang-orang kerajaan gitu ya. Enggak tuh di Labuan 2. Mungkin sekitar jam 2 hujan mulai rintik-rintik, kita mulai bergerak lagi tuh. Masih rintik-rintik, kita hajar lagi. Kira-kira setengah jam naik, itu semakin sedikit tuh gerimisnya hilang, terus bekas air hujannya juga udah mulai nggak ada, sampai kita ke satu titik yang agak terbuka. Kiri kanannya ada tanaman, tapi lokasi ini ya dia seperti menyeberang gitu ya, pasir-pasir hitam. Ini semuanya semacam kayak ada aliran ya, itu nggak ada tanaman sama sekali. Nah ini ada satu lokasi kita bisa nyebrang di sini. Itu tempat terbuka bro, enak banget kita istirahat di sini, kita duduk-duduk santai ngerokok, lagi asik-asik ngerokok, tiba-tiba si Anang nyeletuk, jembatan setan nih katanya gitu kan. Nah gue lupa tadi ngejelasinnya. Sempet juga di bawah tuh diwanti-wanti tuh masalah jembatan setan. Kalau bisa hindarin lah, jangan istirahat di sini gitu ya. Kalau kita lihat dari kondisi realnya ya, kondisi lokasinya, kan kiri kanannya itu ada pohonan. Kenapa dia nggak ada pohonan? Mungkin ini ada aliran lahar ataupun aliran Wudus Gembel. Mungkin. Jadi kan waktu itu Merapi kita nggak tahu ya, nggak bisa kita prediksi dia meletus yang kapan. Intinya alam itu nggak bisa diprediksi. Kenapa itu dikasih nama jembatan setan? Kemungkinan besar berhubungan dengan itu, yaitu aliran lava panas ataupun aliran Wudus Gembel itu akan lewat situ. Di saat Merapi meletus dalam skala apapun, ya kan bisa aja tiba-tiba awan panas lewat situ kita kena. Makanya dikasih nama jembatan setan ya, yang berhubungan sama setan kita nggak peduli pada waktu itu, karena pendaki nggak ada urusan sama setan gitu ya. Waktu itu kita oh iya jangan-jangan ini nih tempat lahar tiba-tiba datang gitu. Udah kita buru-buru cabut tuh. Lepas dari situ, dari jembatan setan mau ke Kendit, jalurnya enek pakai jet, negejep. Itu udah 75 derajat sampai 80, semi vertikal udah. Tapi untungnya medannya wadas, bukan tanah merah. Lah kalau tanah merah mah gedebuk-gedebuk itu nggak bakal bisa naik kita. Nggak bakalan itu. Di sini full scrambling.
dari jembatan setan sampai ke Kendit itu full scrambling. Dia nggak jauh, mungkin jaraknya 400-500 meter kali. Tapi karena medannya full scrambling, ini ngurus tenaga bisa-bisa nih. Ya itu dari situ sekitar jam 3 atau jam 4, nanti masuk ke Kendit itu udah sekitar jam 5. Ya dulu ketika kita sampai Kendit sebelah kiri, ya ke kanannya kan jalur, terus ada lapak buat 1 tenda. Nah dulu di kirinya itu juga ada lapak sekitar buat 2-3 tenda, terus ada pohon ya tinggi-tinggi 3 atau 5 meter kali ya. Tapi batangnya gede deh bro. Banyak dahan-dahannya. Sedangkan ke bawah ya sampai ke sekitar Labuan 1. Kalau ke bawah Labuan 1 sampai ke tempatnya Mbak Marijan memang masih banyak pohon-pohon gede. Tapi lepas dari Labuan 1 ke Labuan 2 sampai ke Kendit itu nggak ada pohon-pohon gede. Semuanya pohon-pohon kecil ya, paling diameternya segini lah. Ini gue diameter gede. Agak kaget gue. Tadinya gue mau ngebes di situ tuh. Cuman gue lihat, lah ini pohon beda nih gitu kan. Satu, gue ambil logisnya begini. Ini pohon-pohon kering. Kalau kita ngebes di situ, batangnya rapuh, mungkin ada angin kek. Ya, ada burung kayak mencelok terus batangnya patah. Kita ketibanan modar. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, baru gue ambil sisi mistisnya. Ini pohon kayaknya aneh nih. Yang lain kecil-kecil ngapa dia gede sendirian? Terus kenapa itu batangnya pada copot, pada nggak hancur? Gitu kan. Kalau dilihat dari kondisinya nih batang udah tua banget kan. Wah, udahlah karena dua kondisi ini memungkinkan masuk dalam logika kita ambil yang ke kanan. Kita bangun tenda, depan itu langsung tebing alias jurang, di atasnya juga tebingan, ada fotonya. Kita bangun tenda di situ, tenda jadi. Dulu udah ada tenda dum, cuman single layer. Jadi itu memang dari tadi kan mendung ya, mendung gak hujan karena kan sebelumnya hujan terus gerimis, mendung, masih mendung tuh bro. Menjelang maghrib itu mendung lagi. Nah di sini nih udah jadi semua, masukin barang-barang, kumat lah, masa naik gunung gak bakar-bakaran gitu. Menjelang maghrib tuh, ya. Ada fotonya di tenda, bisa lo ambil ntarnya. Dah, gue keluar sama si Geboy nyari kayu, Babeh sama Anang di tenda nyiapin kopi lah sama yang lain-lain. Udah gue cari kayu sama Geboy. Karena di situ kebanyakan pohon yang kayak pohon apa namanya, lamtoro tadi, pohon pete lah gue nyebutnya, pete gunung gitu ya. Gue nggak tahu nama benernya pohon apaan. Jadi cuma dahan-dahan itu doang yang kita dapat. Menjelang maghrib, mulai nih kita susun. Lagi asik bakar-bakaran. Kalau dalam versi gua ya di saat kita lagi bakar-bakaran itu tiba-tiba petir nyamber bro. Cuar, itu sampai kuping kita. Wih, yang gue inget nih ya ternyata nanti ada koreksi dari si Geboy, bukan lagi bakar-bakaran jadi kalau menurut keterangan Geboy, di saat lu lagi mager, kata dia begitu. Jadi kan gue dulu suka magerin secara apa ya, secara batin kali ya, keyakinan gue, intuisi gue lah main. Waktu itu intuisi gue juga udah mulai main bro. Jadi bukan garam yang hebat, gue mah nggak peduli garam rukiah kayak garam apa, garam buat gue ya garam. Garam itu nggak punya fungsi apa-apa kalau kita nggak yakin sama pencipta garam. Gitu. Jadi garam ini adalah sesuatu alat ya yang gue pakai untuk memagari areal tenda kita. Kayak lu mau nulis, lu cuma mikir doang mau nulis, lu nggak punya pulpen, lu nggak punya kertas, jadi nggak ada tulisan. Ya kan kagak bisa. Gitu sama, gue juga mau magarin ini, gue mau melindungi teman-teman gue, diri gue dari eksistensi dunia lain, ya gue harus pakai sesuatu gitu. Nggak bisa gue cuma doa ataupun sekedar memikirkan, ya nggak bisa. Gue harus melakukan sesuatu. Karena dalam hati gue, dalam batin gue, yang hebat bukan garam, yang hebat bukan doa, apalagi gue. Gue mah nothing, debu juga bukan. Ya, gue dan makhluk-makhluk yang lain nggak ada apa-apanya dibanding sama pencipta kita, Allah. Itulah yang membuat gue bikin pagar. Nah, menurut Geboy, ketika selesai ya di depan api unggun nih, ketika gue lagi baca doa, ya garam terus gue tiup, gitu kan. Terus ketika garam pertama gue mau bikin pagar ngelilingin tenda, petir nyamber. Itu menurut Geboy dan gue nggak ingat. Jadi
versi ini memang jauh lebih lengkap bro, karena apa? Ini banyak ingatan masuk dari 4 pelaku. Ada foto kita berempat ya. Ini pelakunya semua udah dikumpulin semua. Udah dikumpulin ya, foto masa sekarang gua yang berempat dan foto 97 yang berempat juga ada. Jadi bisa di-compare sama lu ntar ya. Udah tuh. Waktu itu pokoknya yang gue inget adalah kita ada petir nyamber. Itu versi gue, itu versi Gboy. Versinya Anang ternyata sama Gboy. Iya nggak, lu abis baca ayat kursi kan, abis lu tiup tuh ayat kursi, puh. Itu garam lu tahu petir tuh nyamber. Nah pada saat itu petir memang deket banget, kayak di depan mata kita nyambernya. Udah akhirnya api kita, udah kita pada masuk ke dalam tenda. Kita ngobrol dalam tenda tuh, ada fotonya juga. Ya, ngobrol-ngobrol dalam tenda, sambil ya sekali-kali benerin api unggun lah ya. Itu suasana buset bro. Berempat doang nih Merapi, kagak ada manusia. Kalau sekarang mah lapar bisa beli bakwan ya, ada warung ya. Dulu bener-bener gila itu, kita ngerasa gimana ya, nggak enak lah hawanya ya. Pendeskripsian dari 3 rekan gue itu hawanya emang gak enak. Dan gue juga merasakan hal yang sama sampai sekitar jam 8 tuh. Wah bener-bener di saat itu bingung lah ngomongnya kayak gimana ya. Dah nggak lama hujan lagi tuh bro. Terus mau nggak mau kita nggak bisa kemana-mana dong. Tidur nih ceritanya. Berusaha untuk tidur. Nggak taunya kita semua PPT. Pura-pura tidur semuanya. Lu nyangka gua tidur, gua nyangka lu tidur. Padahal kita lagi berusaha untuk tidur semua. Nah, entah berapa lama kebangun kan mau kencing. Ya mungkin 2-3 jam lah. Gua bangun. Begitu gua bangun, nggak tahu pada bangun semua, mau kemana lu nggak gitu kan. Panggilan gua kan Tunge dulu ya, lu kan Mange gitu. Mau kemana nggak, mau kencing gua. Kencing gitu. Nggak taunya nggak ada yang tidur bro. Susah emang tidur tuh, nggak enak banget. Ya udah kita pada keluar tuh. Karena kita udah berhenti hujan pada saat itu, dan ketika di luar kan di Kendit itu kan pemandangan terbuka bro. Wih indah banget pemandangan tuh habis hujan. Kita bisa lihat city light tuh, bintang-bintang juga jelas. Pokoknya cerah lah tuh habis hujan. Udah gitu nggak terlalu dingin kan udara kalau habis hujan. Yang tadinya kita terkungkung di dalam tenda, takut mau kemana-mana, begitu ngeliat pemandangan lupa dah tuh. Udah kagak kepikiran dah yang aneh-aneh dah. Pemandangan bagus banget bro. Naiklah kita ke tebingnya di atas tenda kita, ada fotonya, cuman nggak jelas. Ada, bisa lu minta sama gue ntar. Karena gue udah minta sama Babe dokumentasinya. Kita pada duduk-duduk di situ tuh berempat sambil ngodot. Karena emang nggak terlalu dingin bro habis hujan. Cuman anginnya aja yang bikin dingin. Kalau udaranya emang nggak biasa. Kan kita udah jaketan, pakai sepatu, pakai kaos kaki, aman lah gitu. Sambil nikmatin pemandangan tuh. Akhirnya ada mungkin sekitar sejam, satu-satu mulai pada masuk lah. Si Anang sempet ngajak gue masuk. Nggak masuk nggak? Ngapain sih lu di luar? Wah ntar dulu lah, tanggung gue kata kayak gitu. Bagus banget ya rokok. Lagian rokok baru gue bakar waktu itu. Jadi udah ntar gue habis rokok gue masuk. Udah anak-anak masuk duluan ya. Gue masih di atas tuh sendirian. Di saat gue lagi sendirian di atas itu, ya mungkin berapa kali sepan ya, berapa tarikan lah. Tiba-tiba di sudut kiri gue, sebelah kiri tuh, kayak ada bintang jatuh lah gitu. Wus gitu kan, merah. Gue nengok gini, wah apaan tuh? Wih bintang jatuh nih gitu kan. Udah gue nengok lagi ke depan. Sayang gue gak ngeliat. Kira-kira begitulah ya. Gue lihat ke depan santai. Gak lama, zut, ada sekitar 3 kali ya. Wih, bintang jatuh lagi. Akhirnya fokus gue nggak ke city light lagi. Fokus gue ke kiri sama ke puncak Merapi. Yang tadi gue ngadep ke sini, ganti gue ngadep ke sono jadinya. Gue ngeliat ke atas. Itu begitu gue rokok udah mau habis lah ya. Itu dari atas tuh kayak tadi lagi merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh banyak. But. Yang tadinya kenceng-kenceng lama-lama pelan. Baru nih begitu jalannya pelan. Lah ini mah bukan bintang jatuh gitu kan. Kayak bola api bro. Dia pelan. Dan gak satu itu. Pertama semua di sebelah kiri dulu. Pada melayang. Bola-bola api itu pada melayang. Pada melayang semua, banyak banget tuh. Gue bilang, terus waktu itu gue kayak orang apa sih? Gue pikiran gue cabut masuk ke dalam tenda gitu loh. Pikiran gue, hati gue, badan gue semua pengen bergerak masuk segera ke dalam tenda. Karena gue udah nggak sanggup ngeliat kayak gitu kan. Tapi gue nggak bisa gerak bro. Gini aja udah gue kayak orang kesirep gimana sih? Bengong aja gue ngeliatin. Entah waktu itu gue udah ada dalam dimensi mereka,
dimana bisa ngelihat pakai mata biasa, apa mereka yang masuk dalam dimensi kita? Gue nggak tahu bro. Yang jelas gue nggak bisa gerak, kayak ketahan. Gue bengong liatin tuh, lama-lama banyak bro. Dan api-api itu ternyata setelah mungkin jarak-jarak 5 meter, 10 meter kali ya. Ternyata setelah deket itu badannya semua manusia bro. Tapi kepalanya tuh ada yang kepala kebo, ada yang kepala ular. Tapi ular ada tanduknya. Pokoknya aneh-aneh lah. Ya, semuanya itu badannya manusia, tapi kepalanya hewan. Ada yang kepalanya manusia, badannya hewan. Tapi semua dilapisin sama api. Itu banyak bro. Banyak banget, gue gak tau lah berapa puluh atau berapa ratus. Intinya saat itu gue udah gak bisa mikir. Satu hal gue pengen jerit, pengen buru-buru masuk ke dalam tenda tapi gak bisa. Gue kepantek di situ. Sampai akhirnya ada satu di antara banyak titik-titik api yang berbentuk seperti itu, ada satu lagi gelinding dari atas. Dia gelinding, bukan terbangin, gelinding kayak. Ingat banget gue, jadi kayak batu lava jatuh gitu, cung, lompat-lompat gitu. Dung dung dung. Kira-kira jarak 5 atau 10 meter depan gue dia berhenti. Terus melayang, terus membesar dia, bro. Dong dong, gede. Sampai ketika dia udah kira-kira ketinggiannya 5 meter, itu ngebentuk tokoh pewayangan. Jadi dia belok begini, terus hidungnya panjang. Itu muncul sebentar, berkobar api, terus meredup, dia kembali ke atas langsung. Brup. Nah ketika yang terakhir itu yang ngebentuk tokoh pewayangan yang hidungnya panjang itu terus ada begininya, itu kembali ke atas, yang lain ikut semua ke atas. Swang. Begitu udah semua hilang ke atas, baru gue bisa ngangkat kaki gue, baru bisa gerakin. Begitu bisa gerak, buru-buru gue turun. Duduk. Ya ini nggak jatuh tuh bro. Agak panik gue soalnya kan. Duduk. Masuk ke dalam tenda. Begitu gue ke dalam tenda, si Babe belum tidur nggak? Gue tanya, Beh, lu ngeliat nggak di luar tadi? Bodoh gue nggak mau tahu. Kata si Babe pada waktu itu kayak gitu. Terus gue masih penasaran, lu ngeliat nggak? Iya gue tahu ada yang terang-terang di atas, cuman gue nggak mau tahu. Langsung ditutupin lagi. Matanya dia pakai sweaternya dia gitu kan. Udah, coba gue untuk tidur bro. Tapi di saat di dalam tenda, gue merem. Ternyata di luar masih banyak. Makin merem, makin kelihatan tuh bro. Titik-titik apinya itu masih ada. Nah gue nggak ngerti nih. Gue melek juga sama. Jadi tenda itu kayak nggak ada dindingnya. Kelihatan semua tuh. Itu posisinya kayak apa ya? Gue tuh sadar, tapi nggak sadar gitu. Nggak sadar, tapi gue sadar. Waktu itu yang gue lihat anak-anak semua begini nih. Faktanya ketika gue tanya, semua mereka merasa nggak kayak begitu. Mereka semua ngerasanya tidur. Tapi gue ngelihat mereka tuh semua tidur telentang. Yang Babe tadinya udah nutupin matanya begitu, enggak. Ketika gue lagi ngeliat kayak gitu semua kayak gitu. Nah mati gue nih apaan ya? Akhirnya gue coba untuk tidur tuh bro. Gue coba paksain baca-bacaan lah gue. Lagi-lagi harus gue tekankan, bukan bacaan yang hebat, bukan selawat yang hebat, ya, bukan jimat yang hebat, bukan garam yang hebat, bukan tokoh yang hebat. Yang hebat cuma Allah sama Rasulnya. Waktu itu gue coba untuk itu, ya Allah, gue coba untuk istighfar, syahadat, sholawat, gue coba. Akhirnya gue tidur bro. Ketika gue tidur, ya nggak tau lah berapa lama proses tidurnya itu. Nah di dalam tidur gue mimpi. Kenapa mimpi gue bisa inget? Gue kasih resep. Kalau lu mimpi sesuatu, ketika bangun lu langsung ngoceh aja sendiri, pasti lu inget. Tapi kalau lu simpen, lu mau ngomong lu pasti lupa. Tapi kalau lu bangun tidur, lu langsung ngomongin, tadi gue ngimpi gini-gini, lu pasti inget. Itu cara lu buat ngimpi inget. Nah itu gue soalnya ada yang ngajarin. Nah jadi waktu itu gue ngimpi, gue posisinya ada di Labuan 2. Nah di Labuan 2 itu banyak tokoh-tokoh bro. Tokoh-tokoh apa? Nggak tahu, keren-keren bro dandananya. Pakai mahkota, keren-keren banget lah. Gue nggak tahu beliau-beliau ini siapa, gue nggak tahu. Ada sekitar 15-20 orang lah tokoh-tokoh itu. Gagah banget, karismanya luar biasa. Di antara tokoh-tokoh tersebut ada 2 orang yang gue lihat beda. Dia kayak tokoh wayang, yang satu hidungnya panjang begini, yang satu lagi hidungnya bulat. Oke.
di antara tokoh-tokoh itu. Nah di saat gue lagi kebingungan kayak gitu, tiba-tiba ada suara yang gue nggak tahu tokoh yang mana yang ngomong. Ada suara, Ger, kamu naik aja, nggak apa-apa. Udah kamu naik aja, nggak masalah. Wong kamu itu masih, istilahnya anak turunku, taruh kata kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Tapi gue nggak tahu nih di antara tokoh-tokoh ini yang mana. Soalnya nggak ada yang Ger sih, nggak ada. Cuman kayak ada suara kayak gitu. Gue nengok terus karena gue nggak tahu yang mana, gue nggak mbah gitu kan. Iya mbah, iya yang gue bilang kayak gitu. Udah bangun tuh gue. Ternyata pas gue bangun itu matahari udah merah-merah bro. Udah agak terang. Langsung gue ngomong sendiri. Wah gue tadi ngimpi ketemu ini gitu kan. Gue ketemu tokoh-tokoh. Nah itulah yang membuat gue ingat. Nah ternyata si Babe atau si Anang dia denger, lu ngomong sama siapa gue pagi? Gitu kan. Ngomong lu ketemu ini. Enggak itu gue buat ingat mimpi gue gitu. Nah pagi itu gue gak cerita masalah itu sama anak-anak. Ya, karena kita lebih terfokus untuk melakukan orientasi medan. Jadi setelah kita makan, matahari udah agak terang, kebetulan cerah tuh pagi itu. Langsung kita naik nih ke tebingan, ke punggungan yang di atas kita nih percis, yang paling tinggi di tenda. Nah di sini kita merencanakan nih. Pas cuaca cerah langsung gue bilang, lu ke kiri, lu ambil tuh titik tertinggi di atas, baru lu orientasi, lu tembak, lu cari punggungan puncak. Nah punggungan puncak itu adalah ya ujung bukit atau punggung bukit yang mengarah ke arah puncak. Lajurnya itu jalurnya mengarah ke puncak. Itu yang namanya punggung bukit ataupun punggungan. Dan itu bisa dilihat dari tempat tertinggi. Yang paling jelas kita melakukan visualisasi. Karena waktu itu kita nggak punya peta. Jadi kita harus betul-betul melakukan visualisasi dengan baik dan memetakan itu nanti dengan jam. Gitu kan. Titik di mana kita, walaupun itu sebenarnya nggak akurat, tapi paling tidak kita punya patokan. Jadi Anang ke kiri, sedangkan gue ke kanan. Karena gue juga ngelihat di sebelah kanan ada ya titik tertinggi di mana kita juga bisa melakukan orientasi dengan visualisasi kita. Nanti kita akan tandain pakai marka-marka. Sebelum jalan kita janjian tuh sejam, udah sejam kita harus turun dan kita ketemu lagi di titik ini. Gitu. Udah, Anang bergerak ke kiri sama Babe, gue ke kanan sama Geboy. Ternyata jalur gue lebih berat bro. Kita harus ngelewatin 2 cerukan bekas ini kayaknya aliran lahar. Nggak dalam sih, mungkin 3-4 meter lah. Jadi kita waktu itu solo rappelling ya. Solo rappelling sampai ke dasaran di mana banyak bus-busan keluar tuh. Terus kita solo rock climbing lagi sama tebing kira-kira 3 meteran lah, 3-4 meter. Naik sampai ke situ. Terus kita sekali lagi turun karena kita pas sampai tebing yang ini ternyata kira-kira 100 meter putus dia kayak ada gini kan. Wah, nggak bisa sebelah satu lagi boy no. Kayaknya garis punggungannya ke atas no, ke tempat tinggi. Ketika kita sampai garis punggungan yang kita perkirakan bisa tembus ke puncak, baru kita susurin nih. Susurin sekitar setengah jam, ternyata kita mentok, dia kecil jalurnya kan kecil. Terus turun, ada tebing lagi begini. Nah sebelah sini waktu itu pas kita sampai di tempat yang apa sih namanya tipis itu, kabut tebel banget bro. Kita nggak berani lanjut. Terus gue sama Geboy bilang, boy mentok boy kayaknya sampai sini. Terus di belakang punggungan ini juga kayaknya kita nggak tahu nih gambling kita. Itu udah banyak bus-busan tuh bro. Akhirnya gue putusin, wah mentok nggak bisa, kita sampai sini doang. Turun gue. Kan tadi jalurnya udah kita tandain pakai marka batu, kita tumbuk-tumbuk ya. Tumbuk, balik lagi ke titik semula. Ketika gue sampai titik semula, ternyata gue duluan tuh sampai. Anang masih di atas, dia masih berusaha untuk nembak, nyari punggungan. Ternyata dia juga nggak dapet tuh. Akhirnya dia ngebarin bendera tuh. Bukan bendera, kaos partai 97 kan cuma ada 3 warna, hijau, kuning, merah. Nah dia ngibarin yang warna kuning tuh. Kelihatan udah turun. 15 menit kemudian sampai akhirnya kita berembuk. Gue tanya sama dia, gimana om? Mentok gue juga. Udah lembah curam semua. Itu masih ada satu punggungan tapi udah mentok itu kayaknya udah nggak bisa, udah bus-busan lahar gitu kan. Lu sama gue juga. Mentok, cuman di atas masih ada garis. Nah pas kita lagi ngomong kayak gitu, kabut kebuka bro. Lu sampai situ kan tadi, iya gue situ, itu kayaknya masih terus tuh bisa ke atas. Otot si Anang. Udah kita ke situ lagi, lu kan tadi berdua.
kita sekarang baca berempat deh, siapa tuh temu gitu kan. Gue tadinya nggak mau, mentok, nggak, udah coba dulu. Udah kalah gue sendirian juga, biar kata gue leader. Udah ngikutin si Anang tuh, balik lagi ke titik semula. Ternyata betul. Ya ketika kita sampai ke titik yang jalurnya tipis tadi, ternyata turun sedikit. Ya sebelah kanan tuh ternyata ada tebingan juga. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Waktu gue sama Gebo, kita nggak ngeliat ke belakang tuh, nggak terlalu perhatiin dengan seksama. Kita bisa turun, terus ada satu dinding tebing. Nah di balik di puncak dinding tebing itu kan punggungan ternyata tuh masih agak tinggi ke atas. Waktu gua sama Gebo nggak kelihatan tuh, karena mungkin kita juga udah agak panik, ada segala macam lah, ada teknis-teknis yang pada waktu itu manusiawi banget lah ya. Udah akhirnya kita berembuk, gimana nge? Ya udah tanggung sampai sini, gua solo rock climbing, lu semua pada turun dulu ke bawah ya. Ya lu turun diagonal, cari supaya lu bisa nemu ke puncak punggungan. Udah gue solo rock climbing, kira-kira dindingnya tingginya 6 meter 7 meter kali ya. Gue solo waktu itu masih nggak ada urusan bro, cuek aja naik sampai ke puncak punggungan. Ya bukan puncak punggungan, maksud gue ke punggungan di atasnya. Anak-anak tuh pakai senter kuning tuh, tak tak tak. Gue juga nandain posisi gue pakai senter kuning, tak tak tak. Gue lihat tuh, nggak lama kelihatan tuh ada kuning jatuh, udah apaan tuh? Nutrisari jatuh sebotol. Ya sayang banget. Udah nggak nemu gitu kan, anak-anak teriak. Terus gue bilang, terus itu lu diagonal, lu cari pelan-pelan. Aduh mungkin sekitar 15 menit. Akhirnya anak-anak nemu tuh, gue nggak tahu lah prosesnya gimana. Akhirnya mereka bisa sampai ke punggungan gue. Ketemu kita nih di lokasi gue. Terus kita coba lagi naik ke atas. Terus kira-kira 10 menit. Kita ketemu dinding sebelah kiri, dinding semeter kali ya, setinggi kita gini. Di situ banyak ditaruh kayak alat pendeteksi gempa kali ya. Dia kayak pokoknya ada beberapa alat ditancepin, terus kita ke kiri, terus kira-kira 10 meter dia habis itu turun ke bawah. Nah turun ke bawah kira-kira 100 meter depan kita tuh udah semuanya udah asap belerang. Akhirnya kita berhenti di situ tuh. Nggak ada tulisan puncak, kita nggak tahu lah itu puncak atau apa, pokoknya udah mentok di situ. Itu agak lega tuh. Juga ada apa namanya, ada punggungan, terus dia tebing begini nih, kita nggak bisa lewat situ, tetap kita harus balik ke tempat yang tadi gitu kan. Udah akhirnya kita putusin mentok di sini. Kita nggak tahu waktu itu apakah itu puncak selatan atau bukan, kita nggak ngerti. Intinya saat itu cuaca udah jelek dan kita nggak mau gambling, apalagi kita tanpa navigasi, tanpa alat bagaimana caranya meraba. Kan kita cuma mengandalkan visualisasi. Visualisasi waktu itu benar-benar nggak bisa, kabut. Udah sempet foto-foto, sayang di atas ini foto-fotonya hilang ya. Waktu gue tanya Babe nggak ada tuh. Ya, sayang banget tuh. Udah kita putusin turun tuh ke tempat semula. Turun ya. Terus kita lewatin tuh tebing yang tadi tuh. Ya, tebing sampai ke tempat yang tipis. Terus kita mulai mengarah ke Punggungan Kendit. Yang tempat kita bikin tenda. Nah di saat kita mau udah sampai ke punggungan yang agak lebar tuh, ya kita kehilangan jejak bro. Marka-marka yang kita bikin tuh nggak ada. Bingung kita kan. Cuman kita kan udah punya bekal. Jangan coba-coba bergerak ke bawah kalau nggak punya patokan. Apalagi visualisasi terbatas oleh kabut. Jadi kita putusin untuk rokok bro, santai. Oke, iya benar. Tahan dulu, tunggu jelas dulu. Sabar. Ya mendingan kita duduk diam santai, rokok, gula merah ada, jaket lengkap semuanya, daripada konyol terus ke jalan kita nggak turun ke bawah, kita nggak tahu. Nggak boleh kita soalnya bergerak terus turun ke bawah tanpa patokan punggungan yang jelas. Ada ilmunya tuh Om ya? Ya ada lah, kita harus bergerak di punggungan. Kalau nyasar jangan coba-coba terus turun ke bawah. Gunung ini kan ya kan apa namanya, persegi apa namanya, kerucut gini kan. Kerucut kan ke atas sempit, ke bawah makin lebar. Lebar itu kan bentuknya dia punggungan juga lembah-lembah. Makanya kita tahan. Ntar dulu tahan. Nah itu udah semua ngerti ilmunya. Tahan sampai terang dulu. Sampai kita dapat garis punggungan yang jelas yang bisa kita patok, yang bisa kita pakai sebagai patokan untuk kita jalanin gitu. Walaupun ntar nggak ketemu tuh sama tenda kita, nggak ada masalah. Ini kita punya satu patokan punggungan yang jelas gitu. Ada 15 menit lagi bingung, ada sebatang rokok lah.
kabut itu kebuka sedikit aja bro, ada cahaya matahari sedikit aja sebentar itu. Nah si babe itu sepanjang jalan ternyata dia kan bikin marka, emang gue suruh bikin marka kan. Nah marka yang dia buat salah satunya dari sendok, dia nemu sendok. Ketika cahaya matahari yang cuma sekilas itu kena sendok kan mengkilap tuh. Oke, iya. Langsung si babe teriak, itu sendok yang gue tanam tadi. Kabut tuh mulai turun. Ong, jam berapa Ong? Arah jam berapa? Langsung jam disesuaikan. Jam 11 nge. Patok gue bilang gitu. Kunci. Jangan sampai hilang. Langsung kunci. Boy lo kunci boy. Arah jam 11 semua kunci. Udah dapet patokan arah jam 11. Yang udah kita gini nih. Udah kita jalan begini bro. Ini jam kita giniin. Ini jam 11 yang kita ikutin. Semua begitu. Alhamdulillah ketemu itu marka. Kita udah nyasar ke kanan jauh banget. Coba itu kalau kita lanjutin terus turun, kemana kita? Mungkin sekarang ada dalam cerita lu nih, orang cerita. Iya enggak? Tahun 97. Iya ada 97, 4 pendaki dari Jakarta hilang gitu kan. Ketemu duduk kita, wah lega. Dari situ kelihatan tuh babe masang marka-marka. Udah kita turun. Lega. Nah, sebelum sampai ke Kendit, tempat kita ngebase, sini kita ketemu 2 orang pendaki. Sebelumnya kita nemu yogurt dulu. Habis makan yogurt, wah seumur umur tuh makan yogurt di gunung, minum yogurt itu tuh nemu yogurt rasa anggur. Lagi berebutan itu tiba-tiba ada 2 orang pendaki lewat, kita tegur, Mas sampai nunggak tuh, sampai naik gitu, nggak nyaut mereka. Entah nggak denger atau dia nggak ngeliat kita, tapi logikanya kayaknya nggak mungkin ya, wong jarak-jarak cuma 5 meter. Kita tegur mereka nggak ada yang jawab, cuma nengok terus. Mereka terus ke kanan tuh, ke arah tempat gue tadi orientasi sama Geboy. Terus aja mereka jalan. Ketika mereka udah hilang dari pandangan, kabut hitam, terus nutup. Waktu itu kita pikirnya positif bro. Wah ini orang udah apal punggungan, dia udah biasa kesini, dia udah paham jalur, dia ngerti harus kemana aja, wajar lah. Kalau udah sering kemari, udah katam lah punggungan jalurnya, bisa-bisa aja mau cuaca kayak gimana juga namanya udah katam. Wajar lah. Udah kita nggak mikirin yang aneh-aneh. Cuman begitu kita sampai ke trek yang benernya, kita lihat kok mereka nggak ninggalin marka sama sekali. Tapi udahlah, positif pikiran kita. Sampai ke base camp nih, tenda. Langsung packing. Nah, habis packing kita masak. Terus si babe langsung nyeletuk, pokoknya jangan sampai kena malam lagi lah. Kita pokoknya hari ini kita harus sampai rumah Mbak Marijan. Emang apa be? Pokoknya turun, gua nggak mau. Gila nih gunung gitu. Sampai detik ini dia tidak menjelaskan, tidak mendeskripsikan kenapa kita harus turun dari situ cepet-cepet, harus ninggalin tempat itu cepet-cepet. Dia ya waktu itu cuman bilang pokoknya nggak mau sampai kena malam lagi. Begitu juga Anang sama Geboy. Pokoknya menurut mereka ini gunung lain, hawanya tuh mistis, magis dan lain-lain lah. Jadi mereka nggak nyaman banget. Cuman ya ketika gue tanya, ya nggak tahu pokoknya nggak nyaman aja, nggak enak gitu. Intinya mereka ngerasa nggak nyaman, nggak enak, tanpa bisa mendeskripsikan kenapa. Beda sama gue gitu kan. Karena kalau menurut Geboy, Anang, Babe kalau naik sama gue kadang-kadang memang begitu, jauh lebih serem. Karena ya itu gue belajar dulunya kan memang belajar hal-hal yang seperti itu ya. Intinya mereka tidak menjelaskan itu kenapa harus turun cepet-cepet. Sampai detik ini pun kemarin kita ketemu mereka nggak bisa mendeskripsikan kenapa. Intinya mereka hanya merasa sangat tidak nyaman ada di Merapi pada saat itu. Ya udah. Gue bilang oke, mudah-mudahan aja nih ketemu ya, tergantung kita. Soalnya kita nggak bisa ngebut bro di Merapi. Udah jalurnya sempit, miringnya, kita lari nyungsep. Iya, nembus-nembus di koran ntar, pendaki jatuh palanya pecah gitu kan. Jadi memang lambat. Ya udah, mungkin jam 12 atau jam setengah 1 lah kita mulai bergerak turun tuh dari Kendit. Seperti gue bilang tadi, ini kan naik itu kita scrambling. Berarti turun kita semi-semi ini rappling. Nggak bisa, nggak harus balik badan kita turunnya. Ngerangkak lagi ya, cuman balik. Ya pelan lah. Udah gitu di tengah-tengah hujan deras bro. Hujan kayak ditumpahin dari langit. Waktu itu si Babe punya tip sama senter. Nah kita nyetel lagu lah tuh. Ya untuk buat ngilangin iseng lah. Siang-siang aja iseng banget. Itu tipnya kita tutupin pakai plastik, rapet lah ya. Jadi tapi suaranya masih bisa kedengeran ya, lagu-lagu Metallica, Nirvana segala macam lah kita setel tuh.
Begitu sampai jembatan setan sempat mikir, lah itu pendaki di atas gimana yang 2 gitu. Cuaca hancur banget nih. Tapi lagi-lagi waktu itu kita cuma mikir, udah biarin aja. Mereka udah paham kali gitu. Lewatin jembatan setan, mau sampai ke Labuan 2 itu jalanan udah kayak sungai bro, jalur. Hujannya kayak ditumpahin dari langit. Udah tuh kita jalan di antara kayak aliran sungai itulah di jalur sampai ke Labuan 2. Karena ini kita bergerak di cuaca yang dingin, otomatis kita harus memperbaiki karbohidrat kita. Karena karbohidrat itu sumber panas juga sumber tenaga. Jadi kita putuskan istirahat untuk ngerebus telur aja sama teh manis. Sebelum nanti kita bablas. Kita istirahat dulu di sini. Ngerebus air, bikin teh manis, ngerebus telur. Telur mateng nggak langsung kita makan. Ya, kita kantongin buat di jalan ntar. Teh manisnya selesai, sempat ngebahas itu pendaki yang 2 gimana ya? Gitu kan. Kita aja begini pot-potan gitu kan. Terus tadi aja kita naik udah pakai marka, udah pakai masih nyasar tuh. Itu yang 2 gimana? Udahlah, biarin. Mereka udah udah expert di sini. Udah, walaupun ada kecurigaan nih, apa iya yang diceritain gitu ya. Tapi ya, ya gitu ya. Waktu itu sempat mikir kayak gitu ya. Apa iya itu yang diceritain? Mereka nggak pulang, tapi keluarganya nggak ada yang tahu. Udahlah. Di antara pikiran-pikiran kayak gitu, dari Labuan 2 kita ke Labuan 1 masih hujan tuh, bro. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu sampai Labuan 1, istirahat sebentar, makan telur, bablas lagi. Perasaan cepet bro. Ternyata begitu sampai ke ujung aspal, ya sebelum nanti masuk ke dekat rumahnya Mbak Marijan, itu ternyata di sebelah kanan ada pondok. Waktu naik perasaan kita semua nggak ada yang lihat pondok tuh. Pas turun kok menjelang kok ada pondok. Nah kita ke situ tuh, udah istirahat di situ, masak mie instan lagi kita. Ya di sini ada perdebatan nih, ya karena masing-masing ingatan beda kan. Gue sama sekali nggak inget pondok gitu. Tapi Geboy, Anang ngotot di situ ada pondok. Gue Babe nggak ada pondok. Yang jelas kita emang istirahat di situ, bukan pondokan kayu, tapi semacam kayak gubuk kecil buat petani istirahat. Geboy sama Anang bilangnya pondokan kayu gede. Intinya tempat istirahat lah ya. Tapi waktu naik sama-sama sepakat kita nggak ngeliat pondok itu ada. Aneh. Kita istirahat di situ sampai sekitar jam 7 makan. Habis itu kita turun. Ternyata ketika sampai rumah Mbak Marijan lagi ada acara apa ya? Mungkin selamatan atau apa ya. Jadi akhirnya kita nggak langsung ketemu Mbak Marijan, tapi kita ke kamar mandinya tuh untuk ganti baju, basah kuyup bro. Ganti baju, udah selesai ganti baju kita di perapian lah tuh nunggu sampai acara selesai. Sempet ngebahas tuh. Itu pendaki yang 2 gimana ya? Malam. Ntar kita tanya aja dah sama Mbak Marijan sama masalah pondok gitu kan. Udah nunggu ya, ngobrol ngopi di depan perapian Mbak Marijan. Masih ada tuh tungkunya tuh. Sekarang waktu gua lihat di museum Mbak Marijan itu tungku tempat gua ngangkatin badan tuh. Selesai sekitar jam 9 Mbak Marijan nyuruh kita ke ruang tamu lah, tempat bekas acara tadi. Masih banyak sisa makanan. Terus nggak lama Mas Anto nyamperin lagi, langsung nanya dia, Mas gimana Mas, pendakian lancar? Alhamdulillah Mas lancar gitu kan. Gimana? Cuma sampai Kendit aja kan? Iya Mas, cuma sampai Kendit aja, kita nggak berani ngelanggar. Mbak Marijan mukanya udah langsung berubah tuh, mukanya udah ketekuk. Yang tadinya ramah senyum enggak, udah diem aja dia, mukanya kayak marah gitu sama kita. Sempet bingung juga nih, ini orang kenapa ya, kok tiba-tiba begitu mukanya, nggak enak ya. Terus Mas berubah gitu, berubah ketika Mas Anto ngomong kayak gitu kan. Terus Mas Anto ngomong lagi, loh Mas sampean ini kan udah diwanti-wanti gitu kan. Kenapa Mas? Loh untung kok sampean selamat bisa turun semua gitu loh. Diem tuh kita, makin diem kan. Kan udah dibilang sampean tuh nggak boleh lebih dari Kendit. Ngapain sampean terus sampai ke atas? Bengong kita, tahu dari mana Ki-Ki, kan di bawah. Intinya gini loh Mas, Mbak Marijan tuh tahu kalau sampean tuh enggak sampai Kendit, sampean terus ke atas kan. Mbak Marijan lihat Mas, Mbak Marijan tahu. Bengong kita. Udahlah, sekarang sampean istirahat, besok Mbak Marijan baru mau ngomong sama sampean. Pada malam itu diem aja Mbak Marijan. Diem,
Udah kita diam, terus dinasehatin sama Mas Santo, lupa lah intinya besok-besok jangan gitu lagi lah Mas. Mama Marijan omongannya tuh bertuah gitu kan. Kenapa sampean dilarang ya, tentunya beliau punya visi. Kan beliau orang yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di situ. Ya mungkin itu makhluk-makhluk yang gue lihat ngasih info kali gitu kan ke Mama Marijan. Oh ini bocah-bocah bohong ngapusi terus ke atas gitu. Bisa jadi juga dong. Iya, kita kan nggak ngerti. Intinya kuncen gunung adalah orang yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan penunggu setempat. Ya udah malam itu kita saking capeknya bro, habis diomelin, tapi ngomelinnya tetap dikasih makan, tetap dikasih minum, bablas tidur bro. Bangun-bangun jam 6 tuh, sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita disuruh ke ruang tamu, udah disediain lagi, walaupun ngambek, tetap itu ada teh manis, singkong, tetap bukannya kita nggak dijamu, nggak, tetap. Setelah itu kita nikmatin, nggak lama Mbak Marijan udah mukanya udah nggak kaku lah, udah biasa gitu. Terus Mas Santo datang, begitu Mas Santo datang baru kan bisa terjadi komunikasi. Terus ngomong nih, loh Mas, Mbak Marijan tuh tahu, ngerti kalau sampean itu melanggar. Terus Mas yang ini, Mas ngalamin yang aneh-aneh kan, Mbak Marijan ngerti. Ya udahlah, besok-besok jangan begini lagi. Kayaknya cuman kalian doang ini yang berani melanggar pesan Mbak Marijan. Mbak Marijan, wah anak Jakarta angel kadang-kadang bahasa gitu ya. Anak Jakarta susah lah dibilangin ya. Mbak Lelo segala macam. Udah akhirnya ketawa-tawa lah. Sampai sekitar jam 9 kita pamit pulang sambil minta maaf Mbak. Ya udah nggak apa-apa katanya. Terus sebelum balik sempet kita nanya nih yang masalah 2 orang. Kita tanya, Mas, kemarin ada nggak pendaki selain kita naik ke atas izin di sini? Diem tuh Mas Santo sama Mbak Marijan, mukanya kayak kaku. Soalnya kemarin dari batas Kendit ke atas, waktu kita melanggar pesan Mbak itu kita ketemu 2 orang Mbak. Mereka kita tanya diem aja, ada nggak pendaki? Kayaknya nggak ada dah Mas. Kira-kira siapa Mas ya? Itu apa yang 2 kemarin? Oh nggak tahu kami gitu. Seperti disembunyikan gitu ya. Oh ya udah Mbak kalau nggak ngerti. Terus pondokan yang di ujung itu Mbak, emang ada nggak sih pondokan? Yang pondokan gue ngomongnya Gubuk Kayu, Geboy sama Anang ngomongnya pondokan rumah. Iya. Gue ngomongnya gubuk gitu. Mbak Marijan lagi sama Mas Santo giling-giling juga. Ya karena kita nggak mau maksa ya, kita udah salah ya udahlah. Jadi rahasia juga nggak apa-apa. Karena setelah itu kan Mbak Marijan pamit ke ladang. Bukan ke ladang sih, dia nyari rumput buat ternaknya. Mas Santo juga kan sama punya aktivitas. Ya udah kita pamit dah tuh sama Mbak Marijan, minta maaf. Terus jalan kaki lagi tuh ke arah terminal Kinarejo. Bukan terminal sih, tempat parkir doang. Lapangan luas, nggak ada apa-apa, nggak ada tukang dagang, rumput doang kan kiri kanan. Nah di situ kira-kira sejam nunggu dapat tuh mobil yang ke pertigaan yang menuju Kaliurang. Kira-kira sejam. Dari situ pertigaan kita mengarah ke arah Jogja lagi, terus turun di mana, terus kita jalan kaki ke arah kanan Menjangan sampai ke kosannya Anang. Di kosannya Anang, lu sih nge, segala acara Mama Marijan dikibulin. Masalah ada tuh ya. Iya, gue bilang, nah bukan gua doang kan, lu juga pada mau kan, tanggung duit udah sampai sini. Iya sih, kita salah semua dah gitu. Nah itulah bro, kisah dimana versi berempat gue udah ketemu. Mungkin agak berbeda dengan versi pertama gue karena itu point of view dari gue. Tapi kalau ini point of view-nya dari kita berempat. Ya. Ketiga pelakunya termasuk Om Arisana ada ya, gue, Anang, Geboy, Babe, semuanya memberikan statement sesuai dengan ingatan mereka dan gue rangkum di dalam cerita ini. Dan ini adalah versi pendek dari novel yang bakal diterbitin. Yang bakal gue terbitin. Wah, gitu. Kita tunggu juga nih versi novel nanti Om ya. Iya, kalau ini istilah versi cerpennya. Karena di novel itu banyak juga di sini yang sulit ataupun kelewat lah. Di saat bercerita itu kan selalu ada yang kelewat gitu kan. Tapi kalau di novel itu insya Allah nggak ada yang lewat. Oke, ini pendakian di tahun 97 Om. Pada saat itu ini masih 20 tahun Om. Ya, masih umur 20 tahun. Masih sedang emosinya, masih sedang gagah-gagahnya Om ya. Masih nggak bisa dibilangin. Dibilanginnya gitu, masa bodo amat. Iya, masih nggak bisa dibilangin. Susah. Soalnya kan kita punya dasaran ilmu kita di navigasi. Nah, gitu. benar itu. Yang penting ilmunya Om ya. Iya. Ini berarti bandel, tapi ada dasarnya nih, ada ilmunya. Bandel tapi beda nih sama pendaki-pendaki yang sekarang ini nih. Bandel-bandel, dongo-dongo.
nggak punya basic, nggak punya ilmu, main naik aja, ujung-ujungnya dievakuasi. Nah itu. Waduh, banyak banget itu Om kejadian di tahun-tahun sekarang ini Om nih. Iya, karena kan basically-nya emang nggak ada. Kalau kita kan memang di Kelacar, SMA di Kelacar. Bener. Begitu kuliah di Kelacar juga 2 kali di Kelacar, ngotok lah jadi. Iya. Gitu. Dan itu sebagai suatu ajang percobaan mungkin buat apa nih yang udah gue dapet selama ini mungkin Om Iya, di sana itu ya. praktek lah ya. Iya, praktek tapi gitu juga punya basic kan, nggak sembarangan nyoba-nyoba gitu. Nah Om, ini kan Merapi via apa tadi? Kinarjo. Ini beda nggak sih Om sama Selo itu jalurnya? Beda, Selo itu Laut Utara. Yang Selo dia nggak ada pasar bubranya ya? Ya, Selo itu pasar Bubra. Nah kalau Kinarjo ini berarti dia kalau kita lihat dari struktur pegunungan-gunungnya itu berarti dia tempat jatuhnya lahar, tempat jatuhnya guguran awan panas. Itu jalur yang dilewatin kan. Waktu 2010 almarhum Mbak Marijan kan kena Kinarjo. Karena apa? Tebing Geger Boyonya tuh udah runtuh. Lupa tadi gue jelasin tebing Geger Boyo, tapi ya udahlah nanti aja di novel. Itu tebing Geger Boyo tuh. Yang awalnya di bawah itu nggak terjadi apa-apa. Yang katanya tempo hari 2 bulan yang lalu itu sempat jeblok kan, tapi di daerah itu nggak ada semua. Karena semuanya ketahan di tebing Geger Boyo. Jadi itulah tebing yang menahan aliran lahar juga Udus Gembes, jadi nggak sampai ke Kinarjo. Dan kalau masalah tebing itu dulu nenek gue almarhum sering banget cerita masalah tebing itu. Cuman nenek gue ngomongnya itu dinding gaib. Ternyata itu bukan dinding gaib, memang ada. Karena kan nenek gue nggak pernah naik Merapi, cuman denger dari leluhur cerita turun-temurun lah. Ada yang jagain dinding gaibnya itu ya. Dinding gaibnya namanya Geger Boyo, di mana di situ ada kerajaan pasukan api lah yang menjaga Jogja. Dinding itulah yang menahan. Ini menurut mitos. Enggak, makanya nih kalau misalkan Merapi erupsi itu jarang banget yang ke arah Jogja. Mungkin hampir nggak ada Om ya? Nggak ada. Nah sejak 2006 baru, karena udah runtuh kan dinding itu. Oke, Om Arya, semoga kedepannya bakalan meledak ke cerita kali ini ya. Oke, mudah-mudahan Om. Thank you banget nih Om udah datang dan mau menceritakan untuk yang kedua kalinya nih tentang pendakian. Mungkin dulu seperti kayak judul melanggar titah Sang Kuncen Om. Iya betul. Tapi itu masih versi gua. Kalau sekarang versi berempat. Dan dulu itu juga waktu pengambilan gambar dan audio juga itu masih anjur-anjuran Om ya. Kan main dah gua ngantuk-ngantuk. Karena itu perjuangan banget tuh syuting tuh pada awal pertama kali itu, dan alhamdulillah sekarang udah lebih jelas mungkin. Oke Om, thank you banget ya Om sekali lagi. Dan mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, Om Arya punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua, apa yang bisa diambil nih dalam cerita pada malam kali ini Om? Ya jadi segala sesuatu tuh lagi-lagi butuh ilmu. Ya, dan setiap ilmu tuh punya cara. Setiap cara punya ilmu. Jadi kalau kita mau menekuni sesuatu atau melakukan sesuatu, paling tidak pelajarilah dahulu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, kita tahu caranya, kita bisa berbuat atau melakukan sesuatu dengan tepat. Ya, nggak mereka-reka, nggak menduga-duga, nggak asal-asalan. Semua punya patokan, semua punya dasaran, semua punya pegangan. Jadi kita nggak gampang, tidak terabas. Ya, pokoknya intinya segala sesuatu itu butuh ilmu. Tolonglah pelajari ilmunya dulu. Ya, jadi nanti tahu caranya. Kalau udah tahu ilmu dan caranya, melakukan pergerakan juga enak karena kita punya pegangan. Minimal basic sedikit. Basic. Ya, kalau nggak ada basicnya kacau. Bener. Nah, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Sekarang kan udah banyak banget nih trip Om ya. Atau mungkin teman-teman semua nih yang pengen didampingin sama Om Arya nih. Oh boleh. Bisa Om ya? Bisa. Mau privat nih Om, mana nih? Boleh. Silakan langsung aja kunjungi gitu kan. Yang penting bini gua aman. Nah, itu. Bini gua aman insyaallah ya. Oke nih, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.